Perjalanan hidupnya tidaklah mudah. Setelah memilih jalan Islam, ia menghadapi tekanan dan cobaan berat yang membuatnya kehilangan segalanya di tanah kelahirannya. Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel RR Story. Kami akan membahas fakta-fakta unik yang terjadi di belahan dunia. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Di tengah gemerlap peradaban Makkah yang dipenuhi dengan perdagangan dan persaingan, lahirlah seorang pemuda dengan semangat integritas yang berbeda dari kebanyakan. Abdurrahman bin Auf, yang berasal dari keluarga pedagang terpandang, sejak kecil sudah diperkenalkan dengan dunia bisnis. Namun, kejujuran dan ketekunan yang ia tanamkan sejak dini menjadikannya bukan sekadar pedagang biasa, melainkan sosok yang kelak akan mengukir sejarah sebagai pebisnis dermawan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Perjalanan hidupnya tidaklah mudah. Setelah memilih jalan Islam, ia menghadapi tekanan dan cobaan berat yang membuatnya kehilangan segalanya di tanah kelahirannya. Namun, dengan tekad yang bulat dan keyakinan bahwa keberkahan sesungguhnya terletak pada kejujuran serta keimanan, Abdurrahman memulai kembali hidupnya di Madinah. Di sana, di tengah pasar yang sederhana, ia menorehkan kisah tentang bagaimana memulai dari nol, bangkit melalui kerja keras, dan meraih kesuksesan tanpa pernah mengingkari prinsip-prinsip kebenaran. Narasi hidupnya adalah cermin dari perjalanan iman dan perjuangan. Dari seorang pedagang muda yang tulus hingga menjadi salah satu sahabat yang dijamin surga, kisah Abdurrahman bin Auf mengajarkan bahwa harta dunia adalah ujian yang harus dikelola dengan bijaksana. Dalam setiap langkahnya, ia menunjukkan bahwa keberhasilan tidak diukur dari seberapa besar kekayaan yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar pula hati yang rela berbagi dan memperjuangkan kebenaran. Kisahnya adalah inspirasi bagi setiap insan yang ingin meniti jalan sukses dengan tetap mengutamakan nilai-nilai kejujuran, kedermawanan, dan kesederhanaan. Berikut kami rangkum kisah sukses sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengutamakan prinsip kejujuran dan berbagi dengan sesama. Abdurrahman bin Auf lahir di Makkah sekitar tahun 580 Masehi dari keluarga terpandang Bani Zuhrah. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan dunia perdagangan karena keluarganya adalah pedagang sukses yang memiliki jaringan bisnis di Makkah, Yaman, dan Syam. Ayahnya mengajarkannya cara berdagang dengan jujur dan tidak menipu timbangan, suatu kebiasaan yang masih jarang di Makkah saat itu. Abdurrahman tumbuh menjadi sosok yang teliti dalam berbisnis, mencatat setiap transaksi, dan memastikan semua pembayaran dilakukan dengan adil. Pada usia muda, ia mulai berdagang sendiri, menjual kain dan barang dagangan mewah yang ia dapatkan dari pedagang luar kota. Dengan kecerdasannya, ia berhasil mengembangkan modal kecil menjadi keuntungan besar dalam waktu singkat. Ia dikenal sebagai pedagang yang tidak pernah menipu pembeli. Jika ada barang cacat, ia akan menjelaskannya dengan jujur kepada pembeli. Sikap ini membuatnya disukai dan dipercaya banyak orang. Meski memiliki kekayaan, ia tidak pernah sombong. Ia sering membantu pedagang kecil dengan memberikan mereka modal atau membeli barang dagangan mereka dengan harga yang pantas. Saat masih muda, ia telah berani melakukan perjalanan dagang ke luar Makkah, seperti ke Syam dan Yaman, untuk mencari barang dagangan berkualitas tinggi. Perjalanan ini mengajarkannya banyak hal tentang strategi bisnis dan negosiasi. Ia juga mempelajari sistem perdagangan internasional yang berkembang saat itu. Ia memahami cara menjalin hubungan dagang dengan suku-suku lain tanpa harus bergantung pada pihak tertentu. Keberhasilannya dalam bisnis membuatnya dikenal sebagai salah satu pemuda Quraisy yang kaya dan berpengaruh. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak menyombongkan hartanya. Ia juga dikenal sebagai orang yang mudah diajak bekerja sama dan tidak suka mengambil keuntungan secara berlebihan.
ia selalu membagi keuntungan dengan mitra dagangnya secara adil. Sebelum masuk Islam, Abdurrahman bin Auf sudah menunjukkan karakter sebagai pedagang yang berbeda dari kebanyakan orang Quraisy. Kejujuran dan integritasnya dalam bisnis menjadi modal utamanya untuk sukses di masa depan. Abdurrahman bin Auf masuk Islam pada usia sekitar 30 tahun setelah mendengar dakwah Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Keputusannya ini mengubah seluruh hidupnya. Saat ia menyatakan keislamannya, keluarganya marah besar dan mulai menjauhinya. Beberapa saudara dan kerabatnya bahkan mengancam akan mencabut semua dukungan bisnisnya. Para pemimpin Quraisy juga mulai memboikot dagangannya. Mereka tidak ingin ada pedagang muslim yang sukses karena takut Islam semakin berkembang. Selain tekanan ekonomi, ia juga mengalami kekerasan fisik. Beberapa kali ia disiksa oleh kaum Quraisy agar meninggalkan Islam, tetapi ia tetap teguh pada keimanannya. Karena situasi di Makkah semakin memburuk, Abdurrahman ikut hijrah ke Habasyah, Ethiopia, bersama beberapa sahabat lainnya. Namun, ia akhirnya kembali ke Makkah setelah mendengar bahwa situasi sudah membaik, meski kenyataannya masih penuh tekanan. Ketika Rasulullah memerintahkan hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk orang yang segera meninggalkan Makkah. Ia pergi tanpa membawa harta benda karena semuanya sudah disita oleh kaum Quraisy. Di Madinah, ia datang dalam keadaan miskin. Semua hartanya yang dahulu melimpah di Makkah kini telah hilang, dan ia harus memulai hidupnya dari nol. Rasulullah kemudian mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi, seorang sahabat kaya dari kaum Ansyar. Sa'ad dengan murah hati menawarkan separuh hartanya kepada Abdurrahman. Namun, Abdurrahman dengan sopan menolak tawaran itu dan hanya meminta Sa'ad untuk menunjukkan di mana pasar. Ia tidak ingin bergantung pada pemberian orang lain dan lebih memilih bekerja keras sendiri. Dengan semangat dan ketekunan, ia memutuskan untuk kembali ke dunia perdagangan, meski kali ini harus memulai dari nol tanpa modal yang ia miliki di Makkah. Setelah mengetahui lokasi pasar, Abdurrahman bin Auf mulai berdagang dengan modal kecil. Ia tidak memiliki banyak uang, tetapi ia memiliki keahlian dalam negosiasi dan strategi bisnis. Ia memulai usahanya dengan menjual susu, mentega, dan kurma. Barang-barang ini banyak dicari di Madinah, sehingga perputaran modal bisa berlangsung dengan cepat. Ia menggunakan strategi jual cepat dengan margin keuntungan yang kecil tetapi konsisten. Hal ini membuat pembeli tertarik untuk bertransaksi dengannya karena harga yang wajar dan kejujuran dalam perdagangan. Setiap keuntungan yang didapat, ia gunakan untuk membeli lebih banyak barang dagangan. Ia juga mulai memperluas produknya, termasuk kain dan parfum yang sangat dinikmati di Madinah. Abdurrahman juga tidak segan-segan bekerja keras. Ia sering datang lebih awal ke pasar dan pulang lebih lambat dari pedagang lain untuk memastikan barang dagangannya laku. Salah satu prinsip yang ia pegang teguh adalah tidak menipu dalam timbangan dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Kejujurannya ini membuatnya dipercaya oleh pelanggan. Dalam waktu singkat, bisnisnya mulai berkembang. Ia mendapatkan pelanggan tetap dan semakin banyak orang yang tertarik berdagang dengannya karena integritasnya. Tidak hanya berjualan, ia juga mulai menjadi investor bagi pedagang lain. Ia memberikan modal kepada orang-orang yang ingin berdagang, tetapi dengan sistem syariah tanpa riba. Abdurrahman juga melihat peluang dalam perdagangan antar kota. Ia mulai mengimpor barang dari Yaman dan Syam untuk dijual kembali di Madinah, memperbesar skala bisnisnya. Berkat ketekunan dan kejujurannya, dalam beberapa tahun, Abdurrahman yang awalnya miskin saat hijrah, kini telah menjadi salah satu pedagang sukses di Madinah dengan kekayaan yang terus berkembang. Meskipun kaya,
Abdurrahman bin Auf selalu merasa bahwa hartanya adalah ujian dari Allah. Ia takut jika kekayaannya justru menghalanginya masuk surga. Ketika Rasulullah mengajak kaum muslimin menyumbang untuk perang Tabuk, Abdurrahman tanpa ragu menyumbangkan 200 ukiah emas, jumlah yang sangat besar pada saat itu. Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Abdurrahman menjawab, "Saya tinggalkan lebih banyak, yaitu rezeki dari Allah dan Rasul-Nya." Tidak hanya dalam peperangan, ia juga sering membantu kaum miskin dan anak yatim. Ia menjadikan kekayaannya sebagai sarana untuk membantu orang lain, bukan sekadar untuk kepentingan pribadi. Suatu hari, rombongan dagangnya datang ke Madinah dengan membawa 700 ekor unta yang penuh dengan barang dagangan. Aisyah Hera menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak karena kekayaannya." Mendengar hal itu, Abdurrahman langsung menyedekahkan seluruh dagangannya kepada fakir miskin dan perjuangan Islam. Ia tidak ingin hartanya menjadi beban di akhirat. Ia juga mewasiatkan hartanya untuk diberikan kepada veteran perang Badar. Setiap orang yang pernah ikut perang tersebut menerima 400 dinar dari hartanya. Ia juga memberikan sebagian hartanya kepada istri-istri Nabi sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga Rasulullah. Dengan segala kedermawanannya, ia menjadi contoh bagaimana seorang muslim bisa sukses dalam bisnis tetapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan akhirat. Suatu hari, ia dihidangkan makanan mewah, tetapi ia malah menangis. Ketika ditanya alasannya, ia berkata, "Mus'ab bin Umair gugur dalam keadaan miskin, padahal dia lebih baik dariku. Hamzah gugur dalam keadaan miskin, padahal dia lebih baik dariku. Aku khawatir, kekayaanku ini adalah balasan dunia yang mengurangi pahala akhiratku." Ia sering membandingkan dirinya dengan sahabat yang telah gugur dalam jihad dan merasa bahwa ia belum cukup berkorban di jalan Allah. Ia juga tidak pernah merasa bangga dengan kekayaannya. Sebaliknya, ia selalu takut jika harta itu akan menjadi penghalang bagi dirinya untuk masuk surga. Bahkan ketika ia sakit menjelang wafatnya, ia masih memikirkan bagaimana hartanya bisa digunakan untuk kebaikan umat Islam. Ia mewasiatkan sebagian besar hartanya untuk disedekahkan setelah ia meninggal. Ia juga meminta agar para budak yang bekerja untuknya dibebaskan sebagai bentuk amal jariah. Meskipun memiliki kesempatan untuk menikmati kemewahan, ia lebih memilih hidup dengan sederhana dan lebih fokus pada kehidupan akhirat. Sikap rendah hati dan kesederhanaannya membuatnya semakin dihormati oleh kaum muslimin, bahkan setelah ia meninggal. Seiring bertambahnya usia, Abdurrahman bin Auf mulai merasakan kelemahan fisik. Ia menyadari bahwa ajalnya semakin dekat dan mulai lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah. Ia tetap aktif dalam bisnisnya, tetapi dengan tujuan yang lebih besar, memastikan bahwa hartanya digunakan untuk kemaslahatan umat Islam, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ketika sakitnya semakin parah, ia memanggil keluarganya dan para sahabatnya untuk mendiskusikan pembagian hartanya. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada hak orang lain yang terabaikan. Ia berwasiat agar sebagian besar kekayaannya disedekahkan kepada kaum fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang berjuang di jalan Allah. Salah satu wasiatnya yang paling terkenal adalah memberikan harta kepada veteran perang Badar. Setiap orang yang masih hidup dari 313 pasukan Badar menerima bagian dari kekayaannya. Ia juga menghibahkan sejumlah besar harta kepada istri-istri Nabi, sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga Rasulullah. Menjelang wafatnya, ia masih mengingat para sahabat yang telah gugur dalam peperangan, terutama Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia sering menangis karena merasa bahwa ia telah menikmati banyak kemewahan, sedangkan mereka meninggal dalam keadaan miskin. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 652 Masehi, 32 Hijriah, dalam usia sekitar 72 tahun. Ia meninggal dengan hati yang tenang,
setelah memastikan bahwa kekayaannya digunakan untuk kebaikan. Jenazahnya disalatkan oleh Utsman bin Affan, khalifah saat itu, dan dikuburkan di pemakaman Baqi, tempat banyak sahabat Nabi dimakamkan. Ia termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Kehidupannya menjadi bukti bahwa seorang muslim bisa sukses dalam bisnis tanpa melupakan akhirat. Itulah kisah-kisah Abdurrahman bin Auf yang menunjukkan bahwa Islam tidak melarang kekayaan, tetapi mengajarkan bagaimana cara mengelola harta dengan bijak. Ia membuktikan bahwa seseorang bisa menjadi kaya tanpa harus melupakan akhirat, selama hartanya diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk kebaikan. Dari perjalanan hidupnya, kita belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi bagaimana harta itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata bahwa seorang muslim bisa sukses dalam bisnis, tetapi tetap rendah hati, dermawan, dan selalu mengutamakan kehidupan akhirat. Semoga kisahnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bekerja keras, berdagang dengan jujur, dan selalu berbagi dengan sesama. Terima kasih telah menonton, dan jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.